Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9 dengan kode name Lancelot. Kasusnya adalah restart seperti ini. Kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware-nya. Sebetulnya kemarin kita sudah mencoba untuk praktekkan cara flashing pada Redmi 9 tanpa menggunakan dongle. Tapi di sini kita akan menggunakan dongle MRTK agar proses flashingnya itu lebih mudah. Jadi langsung aja untuk MRTK-nya kita colokkan ke komputer dan kita siapkan kabel data. Untuk kabel datanya ini biasa ya, yang kita gunakan di Redmi 9, kebetulan untuk konektor casnya adalah Type-C, maka kita gunakan kabel data Type-C. Oke, langsung aja sekarang kita colokkan kabel datanya ke komputer, kemudian kita menuju ke tampilan desktop. Di sini sudah kita siapkan untuk main setup MRT dan juga firmware Redmi 9 Lancelot. Untuk filenya tadi sudah aku ekstrak, jadi tinggal aku jalankan aja. Di sini aku jalankan dulu MRT-nya. Aku menggunakan MRT yang masih versi 3.92 ya. Sekarang sudah ada updatean yang terbaru. Silahkan dicek di website official MRT-nya untuk update-nya. Kemudian untuk firmware-nya juga sudah aku ekstrak. Ini dia, kita bisa buka dulu firmware Lancelot-nya. Kita akan importkan atau kita akan inputkan file scatter MT6768 Android Scatter ini ke MRT-nya. Caranya kita masuk ke menu Xiaomi, kemudian pada bagian modelnya kita pilih aja Redmi 9 langsung. Kita cari dulu, scroll ke bawah, cari Redmi 9. Ini dia. Untuk portnya kita pilih auto saja. Selanjutnya kita ke bawah lagi, pilih menu Red Flash, berikan centang, kemudian klik tombol flash dan arahkan ke folder hasil ekstrakan firmware Lancelot-nya. Tadi kebetulan aku letakkan di desktop, kemudian folder bahan, kita buka folder Lancelot ID Global, kemudian masuk lagi ke folder image dan kita pilih file MT6768 Android Scatter.txt, klik open aja kalau sudah terinput pada kolom scatternya di sini. Langsung bisa kita klik aja tombol start-nya dan kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan secing mobil kompot pada kotak lock di MRT-nya. Untuk Redmi 9 ini bisa kita matikan dengan paksa karena dalam posisi restart ini tidak bisa kita matikan normal. Langsung aja colokkan kabel data ke handphonenya, kemudian kita bisa tekan tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power untuk mematikan handphone ini. Ini otomatis masuk ke recovery mode ya, kita langsung matikan aja. Tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power sampai handphonenya terbaca di MRT. Kemudian kalau handphone sudah terbaca di MRT, lepaskan ketiga tombolnya dan kita bisa letakkan handphonenya. Perhatikan ada keterangan sending out file. Kita tunggu sebentar sampai proses flashingnya berjalan. Oke, ini sudah berjalan ya. Initializing boot 2, kemudian ada keterangan flash size, flash ID, flash name, flash kode, kemudian write filenya sedang berjalan sekarang. Kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Untuk durasi flashingnya ini bisa lumayan lama ya, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Jadi bisa kita tunggu aja sampai proses flashingnya, write filenya ini selesai. Oke, ini dia. Apabila muncul error, sekali lagi, apabila muncul error seperti ini, set write order file pada file exaid, berarti kita bisa mengatasi error ini dengan menghapus file exaid-nya. Untuk menghapus file ini, teman-teman bisa masuk ke folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi. Cari aja file dengan nama exaid.img. Ini dia filenya. Kita hapus aja file exaid.img ini. Klik kanan, kemudian kita delete aja file ini dan kita ulangi lagi untuk proses flashingnya. Oh, ternyata tidak bisa dihapus ya, karena filenya sudah terinput di MRT, berarti MRT-nya kita close dulu, kemudian hapus file exaid.img. Oke, sudah bisa dihapus. Kita jalankan lagi MRT-nya, kemudian inputkan lagi file scatternya tadi. Oke, kita coba untuk jalankan dulu MRT-nya, kita double klik main setup dari MRT 3.92 ini. Untuk HP-nya kita putuskan dulu koneksi ke komputer, bisa kita lepaskan kabel datanya dulu. Kemudian jika ternyata MRT tidak bisa berjalan, maka kita harus mengekstrak ulang file MRT RAR-nya atau zip-nya ya. Kita ekstrak dulu aja, kita ekstrak ulang untuk main setup MRT-nya sampai menjadi sebuah folder lagi. Kemudian kita coba untuk jalankan lagi main setup MRT-nya, kita buka folder hasil ekstrak
rusaknya. Kita jalankan MRT 3.92.exe, kemudian kita tunggu sampai MRT-nya berjalan. Jadi jika gagal proses flashingnya, kita harus menghubungkan ulang handphone ke komputer. Untuk langkahnya masih sama ya, kita masuk ke menu Xiaomi, kemudian modelnya kita ganti Redmi 9 dan portnya kita set ke auto aja. Klik Write Flash, kemudian klik menu flash, arahkan ke file scatter tadi, klik open sampai terinput file scatternya, klik tombol start, kemudian hubungkan ulang handphone ke komputer, tekan volume atas dan volume bawah saja, karena posisi handphone sudah mati, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya, kita tunggu sampai handphone terbaca oleh MRT. Oke, ini dia proses flashingnya sudah berjalan lagi, kita tunggu sebentar sampai proses flashingnya selesai. Apabila muncul error lagi, dan di bagian mana errornya itu, berarti file yang terakhir muncul saat errornya tampil, kita hapus file itu di folder firmware-nya. Kita tunggu tadi untuk file exaid.img-nya error. Kita hapus sudah ya untuk exaid.img-nya. Sekarang kita tunggu lagi apakah ada tampilan error saat flashingnya lagi atau tidak. Jika muncul error lagi berarti file yang terakhir itu kita hapus dari folder firmware-nya. Oke, kita tunggu sebentar, mudah-mudahan, oh baru bilang mudah-mudahan ternyata ada error lagi ya. Set write order file pada file cust, cust. Kita hapus lagi file cust.img-nya, cust.img, ini dia. Klik kanan kemudian delete. Oh, lupa ya, filenya sudah terinput di MRT. Jadi kita harus close lagi MRT-nya baru bisa menghapus file cust.img-nya. Jalankan lagi MRT-nya, ulangi lagi langkahnya. Kalau MRT sudah berjalan, masuk lagi ke menu Xiaomi. Oke, ini dia sudah berjalan, masuk lagi ke menu Xiaomi. Kemudian untuk modelnya kita pilih Redmi 9. Kemudian kalau sudah kita pilih modelnya Redmi 9, portnya auto, klik Write Flash, kemudian klik lagi tombol flashnya, inputkan lagi file scatternya, kemudian kita lepaskan dulu kabel data dari handphonenya, klik tombol start sekarang, dan kita hubungkan ulang handphone ke komputer, tekan kedua tombol volume, volume atas, volume bawah, colokkan kabel data ke handphone, dan kita tunggu sampai terbaca. Mudah-mudahan sudah tidak ada error lagi dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Untuk proses flashing dengan MRT data tetap hilang ya. Semua data entah itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan, semuanya akan hilang tanpa terkecuali. Ketika handphone menyala lagi nanti seperti baru, semuanya clean. Untuk akun tidak bisa teratasi dengan metode flash seperti ini. Jadi apabila ada akun Min-nya atau akun Google-nya, tetap akan terkunci kedua akun ini. Untuk akun Mi sudah pernah aku buat tutorialnya, silahkan cek aja di channel ini. Untuk akun Google-nya juga sudah, bisa kita lakukan senam jari dengan membuat pola kunci layar baru. Sementara itu untuk akun Mi-nya bisa kita juga gunakan MRTK ini dengan memilih menu RS akun untuk unlock akun Mi atau Mi Cloud pada Redmi 9 ini. Sementara untuk tutorial yang tanpa dongle cara unlock akun Mi di Redmi 9 sudah pernah aku buat juga, silahkan teman-teman cek di channel ini. Oke, ada keterangan all is done, handphone sudah selesai proses flashingnya tanpa error lagi. Sekarang kita akan nyalakan manual handphone ini karena handphone tidak bisa menyala otomatis. Lepaskan kabel data, tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya. Kalau ternyata handphone langsung booting ke recovery mode seperti ini, bisa teman-teman lakukan web data manual ya. Arahkan ke menu web data dengan volume bawah, tekan tombol power untuk OK, web all data dengan tombol power, turunkan ke confirm, tekan tombol power untuk OK-nya, kita tunggu sebentar, data web successfully, kita reboot sistem aja sekarang, dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loadingnya ini juga lumayan lama, sekitar 10 menitan. Jadi untuk menjaga kondisi baterainya agar tidak kehabisan baterai, tidak kehabisan daya saat proses loading, kita bisa colokkan lagi kabel data ke handphonenya. Perhatikan ini ya, sudah ada tampilan loading titik 3 di bawah logo Androidnya dan handphone sudah tidak restart lagi. Sudah berhasil kita flash, kita cek aja nanti apakah handphonenya normal atau tidak. Kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan untuk mempersingkat durasi videonya, kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu.
Setelah beberapa saat proses loadingnya selesai, langsung muncul tampilan welcome screen di sini. Kebetulan untuk firmware yang aku flash ini adalah firmware MIUI 11 ya. Kita coba untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk teman-teman yang tidak ada dongle MRT, belum punya dongle MRT, silahkan bisa simak tutorialku yang sudah pernah aku buat kemarin cara flashing Redmi 9 tanpa menggunakan dongle. Atau untuk linknya silahkan bisa diklik di bawah video ini pada kolom deskripsi. Sementara untuk menggunakan dongle MRT ini lebih mudah ya cara flashingnya. Kita tidak perlu melakukan bypass out, tidak perlu untuk memfilter MediaTek USB portnya menggunakan lip USB, tinggal one klik aja langsung bisa jalan proses flashingnya. Namun jika kita menggunakan file MRT tadi ada dua file yang error saat kita lakukan flashing. Sementara jika kita tanpa dongle menggunakan SP Flash Tool tidak ada proses error. Jadi perbedaannya itu aja. Mungkin nanti kita bisa cari fix-nya bagaimana agar flashing menggunakan MRT tidak mendapati error file saat proses flashingnya. Oke, ini dia untuk proses flashingnya sudah selesai. Redmi 9-nya sudah normal kembali dan cukup mudah, tidak perlu bypass out, tidak perlu filter MediaTek USB port. Oke, terima kasih sudah menikmati video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.